Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan rencana pelaksanaan layanan konseling individual semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Sasarannya adalah siswa bernama inisial DDW. Bersifat layanan responsif dan bidang layannya pribadi. Rumusan masalahnya, konseling merupakan siswa yang gemar bermain game online. Setiap ada waktu luang, sering terlihat konseling memainkan game online di sekolah dan juga membuat status WA terkait dengan game online. Pernah ditemukan oleh guru mapel konseling sedang asik bermain game online dari HP-nya bahkan saat pelajaran berlangsung. Tujuan umumnya, konseling mampu memvalidasi keyakinan rasional dalam mengendalikan diri bermain game online. Tujuan khususnya, satu, konseling mampu mengetahui penyebab dari kesulitan mengendalikan bermain game online pada dirinya. Dua, konseling mampu menemukan alternatif pemecahan masalah kesulitan mengendalikan bermain game online. Tiga, konseling mampu memecahkan masalah penyebab kesulitan mengendalikan bermain game online. Empat, konseling mampu mengubah pola pikir yang irasional terhadap dirinya. Lima, konseling mampu membangun perilaku yang bisa mengendalikan dirinya untuk bermain game online. Pendekatan pemecahan masalahnya menggunakan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Strategi atau teknik pemecahan masalahnya menggunakan teknik kognitifnya pertanyakan keyakinan irasional, teknik emotifnya proyeksi waktu. Media alatnya kertas dan alat tulis. Tahap-tahap konseling. Tahap pembinaan hubungan atau tahap pertama yaitu konselor memberikan salam pada konseli, kemudian mengajak konseli untuk mengawali kegiatan dengan berdoa. Konselor mengucapkan rasa terima kasih pada konseli telah bersedia hadir dalam kegiatan konseling. Konselor menjelaskan asas-asas tata cara dan peraturan dalam konseling. 4. Konselor menjelaskan gambaran kegiatan konseling yang akan ditempuh. 5. Konselor menanyakan tentang kesiapan konseli untuk kegiatan lebih lanjut. Pertemuan pertamanya mulai kepada tahap eksplorasi kondisi konseli, yaitu tahap kedua, pengelolaan pikiran dan cara pandang. Pertama, konselor menyatakan keadaan konseli saat ini. Menanyakan, konselor juga membantu konseli untuk mengidentifikasi, menerangkan, dan menunjukkan permasalahan yang dialami konseli menggunakan keyakinan yang irasional dari sudut pandang ABC menurut teori REBT. Yang ketiga, konselor memberikan informasi mengenai masalah yang dialami konseli dilihat dari peranan keyakinan atau belief yang irasional maupun yang rasional maupun irasional dan bagaimana peranan peristiwa pemicu atau activating event maupun dampak yang mengikutinya dan konsekuen dalam permasalahan konseli. 4. Konselor menerapkan berbagai teknik untuk mendebat atau menentang dispute keyakinan-keyakinan irasional dalam diri konseli, antara lain dengan mengkonfrontasi dan menerapkan teknik pertanyakan keyakinan nasional. Penetapan tujuan yaitu mendiskusikan dan menetapkan tujuan konseling bersama konseli. Pertemuan keduanya ke tahap penentuan solusi, yaitu tahap ketiga pengelolaan emosi atau afektif. Konselor minta persetujuan konseli atas arah perubahan-perubahan kecil yang sederhana yang mungkin telah terjadi pada dirinya. Konselor berupaya untuk memfasilitasi dan memelihara suasana proses konseling agar tetap kondusif bagi terjadi perubahan emosi yang mendukung perubahan pemikiran. Yang ketiga, konselor meminta konseli membayangkan kejadian yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dan bayangkan dirinya kembali pada situasi ketika merasa kesulitan mengendalikan diri untuk bermain game online. Yang keempat, konselor meminta konseli bayangkan kejadian tidak menyenangkan seminggu kemudian, sebulan kemudian, atau setahun kemudian. Bagaimana perasaan konseli jika hal yang tidak menyenangkan tersebut terus-menerus terjadi. Yang kelima, selain itu konselor juga dapat menerapkan teknik-teknik relaksasi atau meditasi agar mengurangi ketegangan fisik maupun psikis sebagai dampak dari pemikiran irasional dalam masalah yang dihadapi konseling. Tahap keempatnya yaitu pengelolaan tingkah laku. Konselor menganjurkan konseling untuk bertindak dan memberikan balikan atas apa tindakan yang akan dilakukan sebagai konsekuensi pemecahan masalah.
Yang kelima, konselor mengamati perubahan konseling dengan berikan pujian, disesuaikan dengan pencapaian konseling. Yang ketiga, konselor mengajak untuk mengambil konseling untuk merumuskan kalimat-kalimat rasional sebagai bicara diri atau self-talk atau self-instruction agar konseling lebih memantapkan diri secara personal dengan membisikkan pada dirinya sendiri untuk memerintahkan pada dirinya sendiri agar melaksanakan hal-hal yang lebih adaptif dan rasional. Yang kedua, terminasi dan tindak lanjut. Konselor mengidentifikasi keberhasilan konseling dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada konseling. Dua, konselor memberikan umpan balik simpulan. Tiga, konselor menjelaskan kepada konseli bahwa kegiatan konseling akan segera diakhiri. Empat, konselor membahas kegiatan lanjutan dengan konseling jika mungkin diperlukan kembali melakukan konseling lanjutan. Konseling lanjutan yang kelima, konselor memimpin doa dan menutup dengan salam. Evaluasi prosesnya, konselor memperhatikan proses layanan serta melakukan refleksi dari kegiatan atau keterlibatan konseling dalam mengikuti layanan dan keterlaksanaan terhadap layanan konseling dengan teknik yang sesuai. Evaluasi hasilnya, konseling mengisi angket evaluasi setelah mengikuti kegiatan konseling atau kebermaknaan pemahaman konseling. Tindak lanjutnya akan dilakukan konseling lanjutan dan home visit. Ini lampiran-lampirannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.